Nyatanya, pada tahun 1926, PKI melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda tanpa seizin Tan Malaka. Namun, pemberontakan itu gagal dan banyak anggota PKI yang berhasil tertangkap kolonial Belanda. Hal ini menyebabkan Tan Malaka banyak disalahkan organisasi komunis internasional, di mana organisasi tersebut juga yang menaungi PKI. Tan Malaka semakin diburu pemerintah Belanda. Akhirnya, ia berpindah-pindah negara dan mengganti-ganti identitas. Setelah menjadi buronan, Tan Malaka akhirnya memutuskan keluar dari PKI karena merasa dikhianati. PKI pun diobrak-abrik oleh pihak Belanda. Pada tahun 1927, ia mendirikan sebuah gerakan nasionalis komunis yang bernama Partai Republik Indonesia atau PARI. Pada saat itu, meskipun Indonesia sudah merdeka, Indonesia masih berada di bawah pengaruh Belanda. Tan Malaka berpikir bahwa Soekarno kurang tegas terhadap pemerintah Indonesia. Tan Malaka pun mengkritik pemerintahan Indonesia, termasuk diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri pertama, yaitu Sultan Syahrir. Tan Malaka menganggap diplomasi beliau terlalu lemah, sehingga Belanda berani menentang kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948, Tan Malaka sempat dipenjara karena dituduh menculik Sultan Syahrir. Hal ini tak membuat Tan Malaka menjadi ciut dalam memberikan kritik terhadap politik diplomasi yang dijalankan Soekarno-Hatta. Tetapi, ini membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk segera memburu Tan Malaka. Wah, tragis ya. Perjuangan Tan Malaka malah diberi timah panas oleh bangsanya sendiri. Yang lebih tragisnya, Tan Malaka diketahui berhasil ditembak mati oleh tentara Indonesia di Kediri pada tahun 1949. Dan keberadaan jenazahnya pun sampai saat ini masih simpang siur, alias belum bisa dipastikan. Meskipun begitu, Presiden Soekarno sangat menghargai perjuangan Tan Malaka. Pada 28 Maret 1963, Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai salah satu pahlawan nasional. Namun, sejak masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998, keberadaan Tan Malaka seperti dihapus dalam sejarah sebagai pahlawan Indonesia. Mungkin ini penyebab kenapa sosok Tan Malaka gak pernah dibahas dalam pelajaran sejarah di sekolah dan jarang sekali dibicarakan hingga saat ini. Kalau mengupas kembali perjuangan Tan Malaka ini, ia bisa disebut sebagai founding fathers-nya negara Indonesia. Layaknya Amerika yang punya George Washington, Thomas Jefferson, dan Benjamin Franklin, Filipina punya Benigno Aquino dan Jose Rizal, juga India yang punya Mahatma Gandhi. Kita juga punya sosok Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia. Nah, setelah kita simak bersama-sama perjuangan Tan Malaka, gimana nih tanggapan Sosius terhadap sosok tersebut? Perlu gak sih pembahasan tentang Tan Malaka masuk dalam pelajaran di sekolah? Yuk, share tanggapan kalian di kolom komentar.